Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan pembahasan tentang al-ijaz, al-itnab, wal musawah. Kemarin sudah jelaskan tentang al-ijaz, bagaimana meringkas, bagaimana kata kalimat-kalimat itu bisa diringkas dan apa fungsinya, serta bentuk-bentuk dari ijaz. Ya, kita akan melanjutkan sekarang pembahasan tentang al-itnab. Lawan dari al-ijaz yaitu al-itnab. Jadi kalau ijaz itu meringkas, maka al-itnab adalah kebalikannya, yaitu kalimatnya itu jadi diperpanjang. Sempat saya beri contoh kemarin bahwa itnab itu bisa kita pakai ketika sesuai dengan situasi dan kondisi. Misalnya ketika melamar atau memuji, biasanya orang yang dipuji itu ingin pujiannya itu lebih panjang, ataupun ketika kita memuji biasanya pujian itu kita ingin lakukan dengan kalimat-kalimat yang lebih panjang supaya orang yang mendengarkannya itu lebih merasa pujian itu mantap gitu ya, kalau misalnya lebih panjang. Jadi kalau muji misalnya cuma kamu cantik gitu kan, kurang berpengaruh. Tapi kalau misalnya lebih panjang lagi, misalnya sampai mendetil menyebutkan seluruh yang ada di wajahnya, yang intinya sebenarnya cantik, tapi didengar oleh orang yang dipuji itu jadi lebih mantap. Karena itu mari kita saksikan, kita lihat apa itu al-itnab. Definisi al-itnab, ini pembahasan yang kedua. Fil itnab wa aqsamuhu. Al-itnab ziyadatul lafdi alal makna li faidatin au huwa ta'diyatul makna bi ibaratin zaidatin an muta'arifi awsatil bulagha li faidati taqwiyatihi wa tauqidihi. Itnab itu adalah penambahan lafadz ya, yang memiliki faedah, lafadz yang memiliki makna dan makna tersebut memiliki faedah. Atau bisa dikatakan itnab adalah mendatangkan makna dengan kalimat yang lebih panjang ya. Ini sesuai dengan tarif dari kebanyakan ahli bulagha, dan tujuannya untuk faidah menguatkan ataupun mentaukidi ya, sama saja, takwiyah wa taukid. Contoh, Rabbi inni wahanal azmu minni washta'ala ra'su syaiba. Ini adalah ungkapan dari istri dari Nabi Zakaria ketika beliau akan diberi keturunan ya. Beliau mengatakan, wahai Tuhanku, tulang saya ini saja sudah keropos ya. Rambut saya sudah beruban. Padahal cukup dengan mengatakan saya sudah tua, begitu aja kan sebenarnya sudah cukup ya. Tapi dengan menambahkan ya kata-kata yang tadinya maknanya sedikit kemudian jadi diperpanjang, itu jadi lebih menunjukkan bahwasanya tuanya itu sampai seperti apa sih. Ya tulangnya keropos, ya rambutnya beruban dan sebagainya. Nah kemudian fa idza lam takun fi ziyadati faidatun yusamma tatwilan in kanat az-ziyadatu fil kalami ghaira muta'ayyinah. Kalau tidak ada faidahnya penambahan tersebut, maka disebut dengan tatwil. Tatwil ini kalau penambahan tersebut tidak ditentukan ya. Dan disebut dengan hasywu in kanat az-ziyadatu fil kalami muta'ayyinah la yufsidu bihal makna. Jika penambahannya tertentu dan tidak merusak makna. Jadi sama-sama tidak merusak makna, tapi kalau tatwil ya, hasywu itu penambahannya tidak ada faidah. Faidah itu nanti dilihatnya dari faidah takwiyah atau taukid tadi itu ya. Jadi kalau yang contoh tatwil, fatatwil kaqauli adil ibadi fi jazimatil abrosh wa qad dadat al adimu lirohi syaihi wal faqulaha kadziban wa mainan. Nah, saya garis bawahi pada kalimat kadziban wa mainan ini memiliki makna sama. Kadziban itu bohong, mainan juga bohong. Fal mainu wal kadzibu bimaknan wahid wa lam yata'ayyan az-zaidu minhuma li annal atfa bil wawi la yufidu tartiban wa taqiban wala ma'iyatan fala yataghayyarul makna bi isqati ayyihima syi'ta. Penggunaan kata kadhib wa
mainan itu yang merupakan satu makna, tidak ditentukan penambahannya. Jadi kayak kita mengatakan cantik dan apa namanya itu, cantik dan cakep gitu kan, cantik dan cakep. Nah, ini pengatofan dengan menggunakan wawu itu tidak memberikan faedah tertib, tidak memberikan faedah takkib, juga tidak memberikan faedah ma'a. Jadi tidak ada faedahnya kalau kita mengatakan bohong dan dusta. Bohong dan dusta sama aja itu, jadi tidak ada faedahnya. Tapi ketika dihilangkan salah satunya tidak merusak makna. Contoh yang hasfu, kaqoli Zuhair bin Abi Salma wa a'lamu ilmal yauma wal amsi qoblahu walakitani an ilmi ma fi ghodin ama wa a'lamu ilmal yaumi wal amsi qoblahu. Ini ada penambahan kata qoblahu. Saya mengetahui apa yang terjadi pada hari ini dan kemarin yang sebelumnya hari ini. Padahal kita ngomong kemarin aja orang udah paham kalau kemarin itu adalah hari sebelum hari ini. Tapi ditambahkan kata qoblahu. Ini penambahan yang tidak ada faedah, tapi tertentu penambahannya, qoblahu. Nah, ini disebut dengan hashwu. Wa kullun minal hashwi wa tatwil ma'ibun fil bayan. Tatwil dan hashwu itu dikatakan celah atau aib ya dalam menjelaskan. Wa kilahuma bimu'zilin an maratibil balaghah, dan tidak masuk pada pembahasan balaghah. Artinya kalau ada orang yang ngomong panjang-panjang tanpa ada faedah, itu bisa masuk tatwil dan hashwu. Aib pada cara kita menyampaikan. Kemudian untuk apa kita mengitnab atau itnab itu digunakan untuk apa saja? Wa'lam anna dawa'il itnab katsirah minha tathbitul makna. Jadi motif kita mengitnab itu ada banyak. Yang pertama untuk menetapkan makna. Kemudian wa taudhihul murad wa taukin, menjelaskan apa yang kita maksud dan menguatkan. Wa daf'ul iham. Daf'ul iham itu untuk menolak kesalahpahaman, jadi perlu diperpanjang. Wa itsaratul hamiyah, dan ini untuk ketika kita memberikan pandangan rendah pada sesuatu, itu bisa diperpanjang kalimatnya. Wa ghairi dzalik, dan masih banyak lagi. Jadi kalau misalnya masih ada di luar ini, maka itu juga bisa merupakan motif dari itnab. Yang penting perlu dicatat penambahan kata lebih daripada maknanya itu li faidatin, karena ada faidah.